Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi terakhir di semester 2, yaitu karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya kalian diminta untuk membuat proposal penelitian, di mana proposal penelitian ini nyambung ke karya tulis ilmiah. Nah, kalau proposal itu rencana penelitiannya, berarti belum dilakukan penelitian. Nah, kalau karya tulis ilmiah ini hasilnya atau hasil dari penelitiannya, berarti penelitiannya sudah dilakukan. Nah, laporan hasil penelitiannya dibuat ke dalam laporan karya tulis ilmiah. Jadi sekali lagi, proposal itu belum penelitiannya, sedangkan karya tulis ilmiah hasil atau laporan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kita ke pengertiannya dulu. Di sini karya ilmiah ini yaitu merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu dan disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta keilmuannya. Jadi karya ilmiah ini sekali lagi yaitu berupa karangan atau tulisan berdasarkan hasil dari pengamatan atau penelitian dengan sistematika yang baik dan benar ditulisnya ya. Nah, adapun tujuannya itu yang pertama untuk memberi penjelasan, memberi komentar, memberi saran, menyampaikan sanggahan, kemudian membuktikan hipotesis. Hipotesis itu kan jawaban sementara ya. Di proposal kan ada. Nah, si hipotesis ini dicari pembuktiannya, apakah benar atau tidak ya. Nah, dijawab di karya tulis ilmiah. Kemudian untuk memecahkan masalah, karena karya tulis ilmiah ini kan yang dicari yaitu waktu proposal kan ada masalah ya. Nah, itu kan dicari pemecahannya atau solusinya bagaimana. Nah, solusinya dijawab di karya tulis ilmiah. Kemudian sikap ilmiah. Nah, di sini ada sikap-sikap yang harus ada dalam pembuatan karya ilmiah, terutama untuk si penulis itu sendiri. Yang pertama, tanamkan sikap ingin tahu. Nah, sikap ini terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Kemudian kedua, tanamkan sikap kritis. Nah, sikap ini terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin dengan bidang kajiannya. Selanjutnya yang ketiga, tanamkan juga sikap objektif. Nah, sikap ini terlihat pada kebiasaan menyatakan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi. Next, selanjutnya yang keempat, tanamkan juga sikap ingin menemukan dalam diri kamu, yaitu selalu memberikan saran-saran untuk eksperimen baru, kebiasaan menggunakan eksperimen ya dengan cara baik dan konstruktif, dan juga selalu memberikan konsultasi yang baru dari pengamatan yang dilakukannya. Yang selanjutnya yang kelima yaitu sikap menghargai karya orang lain. Nah, sikap ini terlihat pada kebiasaan menyebutkan sumber secara jelas ya, sekiranya pernyataan atau pendapat yang disampaikan tersebut memang berasal dari pernyataan atau pendapat orang lain. Nah, ini nyambungnya ke pengutipan ya, yang ada di kajian pustaka. Nah, ini kan di kajian pustaka ini ada mengutip karya orang lain. Nah, ini berarti kalau misalnya disebutkan sumbernya berarti kalian memiliki sifat menghargai karya orang lain. Selanjutnya sikap tekun. Nah, sikap tekun ini yakni tidak bosan mengadakan penyelidikan atau pengamatan, kemudian bersedia melakukan eksperimen yang hasilnya meragukan. Jadi diulang-ulang lagi gitu, kalau misalnya hasilnya meragukan, tidak akan berhenti melakukan kegiatan-kegiatan apabila belum selesai terhadap hal-hal yang ingin diketahuinya. Dan ia akan berusaha bekerja dengan teliti. Nah, sikap yang terakhir yaitu
Tanamkan juga sikap terbuka. Nah, sikap ini terlihat pada kebiasaan mau mendengarkan pendapat atau argumentasi atau juga kritik dan keterangan orang lain. Ya, walaupun misalnya keterangan orang lain tersebut tidak sesuai dan juga tidak sepaham. Oke, selanjutnya yang poin D yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini memiliki banyak jenis. Yang pertama ada artikel. Artikel ini dalam istilah jurnalistik merupakan tulisan yang berisi pendapat subjektif penulisnya mengenai suatu masalah atau peristiwa. Kalau dilihat dari konteks ilmiah, yaitu artikel ini yaitu karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam suatu jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah. Artikel ilmiah ini biasanya diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Yang kedua ada makalah. Makalah ini yaitu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah ini biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas atau tugas sekolah atau tugas perkuliahan. Yang ketiga ada kertas kerja atau work paper. Itu pada prinsipnya sama dengan makalah namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan dipresentasikan dalam suatu seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Selanjutnya ada paper. Paper ini yaitu sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran atau pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2 ataupun S3. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi ini karya tulis mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Nah, contoh dari skripsi seperti ini ya. Ini contohnya. Ini lebih mendalam daripada makalah. Nah, selanjutnya yang ke-6 ada tesis. Tesis ini yaitu karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana. Ini analisisnya lebih mendalam daripada skripsi. Kemudian ada disertasi yang ketujuh. Disebut juga dengan PhD atau PhD tesis ya. Itu karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor. Ya. Ini sama analisisnya lebih mendalam dari skripsi dan tesis. Yang ke-8 yaitu ada artikel ilmiah populer. Ini hampir sama dengan nomor 1, cuman kalau yang ke-8 ini yaitu ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media. Ya, atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa atau surat kabar, majalah, tabloid, internet, ataupun yang lainnya. Nah, berbeda dengan artikel ilmiah yang kayak nomor 1, artikel ilmiah populer ini tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Karena tujuannya itu lebih umum, itu bukan untuk tujuan akademisi, tapi untuk dimuat di media massa atau untuk konsumsi publik. Ya. Selanjutnya yang ke-9 ada PTK yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, PTK ini biasanya digunakan untuk guru-guru yang ingin mendapatkan kenaikan pangkat biasanya. Dan lain sebagainya, jenisnya masih ada lagi. Nah, yang akan kalian buat di sini jenisnya lebih ke jenis karya tulis berbentuk makalah karena lebih sederhana daripada yang lainnya. Selanjutnya manfaat karya tulis ilmiah, khususnya untuk penulis itu sendiri. Yang pertama, dapat melatih mengembangkan kemampuan membaca secara lebih efektif, sebab untuk menulis karya ilmiah ini harus mencari dulu teori-teorinya. Kemudian yang kedua, penulis dapat melatih menggabungkan hasil bacaan mengenai teori-teori tentang penelitian dari berbagai macam sumber. Jadi digabung-gabungkan teorinya, entah itu dari buku, internet, atau dari surat kabar. Nah, teori-teorinya itu digabung-gabungkan. Selanjutnya yang ketiga, dapat mengenalkan penulis dengan kegiatan kepustakaan. Ya, pastinya kamu akan sering banyak membaca. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan dalam pengorganisasian
dan juga menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Yang kelima, hasil karya ilmiah dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya jika ada yang ingin melanjutkan penelitian. Yang keenam, ini dapat membentuk budaya akademik pada pendidikan secara lebih baik bagi penulis. Yang ketujuh, ini untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Dan terakhir, penulis dapat memperoleh kepuasan dari segi intelektual. Selanjutnya yang bagian F yaitu bentuk kebahasaan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu tidak ambigu. Ambigu itu yaitu bermakna ganda. Misalnya, istri presiden baru mengikuti perjalanan suaminya ke luar negeri. Nah ini tuh mempunyai makna ganda. Yang pertama, memang apakah presiden ini memiliki istri baru atau memang istri presiden ini baru saja mengikuti perjalanan suaminya. Itu memiliki makna ganda kan kalimat ini. Nah, hindarilah kata-kata yang ambigu atau kalimat yang ambigu. Kemudian yang kedua, tidak emotif atau tidak ada perasaan-perasaan yang dibawa dalam karya tulis ilmiah. Itu jangan membawa kata-kata yang penuh dengan perasaan. Misalnya, ayo atau wahai pemuda harapan bangsa, kita sambut masa depan yang lebih cerah. Itu kan mengandung makna yang emotif atau memiliki perasaan. Atau misalnya, sungguh indah wajahmu bagai rembulan yang bersinar. Nah itu hindari. Kemudian menggunakan bahasa baku ya. Bahasa baku ini adalah bahasa yang baik dan benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan. Nah, baku di sini bakunya itu baik dalam ejaan, kata, kalimat maupun paragraf. Dan syarat kalimat baku itu harus logis. Contoh kalimat baku nih. Kita bandingkan antara kalimat baku dan tidak baku. Kalimat pertama, pengunjung yang membawa telepon genggam harap segera mematikan telepon genggamnya. Bandingkan dengan pengunjung yang membawa telepon genggam harap segera dimatikan. Nah, kalau kalimat kedua ini memiliki makna meminta mematikan pengunjung yang membawa telepon genggam. Nah, untuk kalimat pertama ini baku, sedangkan untuk kalimat kedua ini tidak baku. Kemudian untuk kalimat baku contohnya. Contoh yang lain ya. Kiriman dari ayah sudah saya terima. Kalau tidak bakunya, saya sudah terima kiriman dari ayah. Nah, ini terima ini kata yang tidak baku atau di sini gabungan antara kata-katanya ini kurang baku ya. Contoh lain, kata baku uang, kalau tidak bakunya duit ya. Kemudian lafal baku nih atau ejaan atap, tidak bakunya atap. Nah, jadi hindari kata-kata yang tidak baku ya. Jadi gunakanlah bahasa yang baku. Kemudian dalam karya tulis ilmiah biasanya menggunakan istilah-istilah keilmuan. Misalnya ada amputasi, ada grafik ya, dan lain sebagainya. Yang kelima itu harus rasional. Contoh tindakan rasional yaitu seorang penjahat diadili karena kejahatannya. Atau seorang harus menabung agar menjadi orang kaya. Itu kan rasional. Rasional itu masuk akal. Yang keenam terakhir itu kebahasan karya tulis ilmiah harus ada kohesi antar kalimat pada setiap paragraf atau antar kalimat pada setiap paragraf itu harus saling sambung menyambung ya. Di sini saya tidak memberikan contohnya karena terlalu panjang. Oke, selanjutnya cara membuat judul karya ilmiah. Nah, sebelum menulis karya ilmiah, kamu harus menentukan judul dulu ya. Nah, cara membuat judul ini yang pertama, kamu tentukan dulu temanya kira-kira mau tentang apa. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, pertanian atau apa gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah menentukan tema, kamu tentukan kira-kira objek apa yang akan diteliti. Misalnya tadi temanya misalnya pertanian. Nah, kemudian kita memilih kacang hijau sebagai objeknya. Nah, sebaiknya dalam memilih objek penelitian ya, peneliti sebaiknya memilih objek yang disukai agar semangat mengerjakannya.
Oke, sesudah menentukan tema, kemudian objek yang diteliti, yang ketiga menemukan apa yang akan diteliti dari objek yang dipilih tadi. Misalnya manfaatnya, atau misalnya pengaruhnya, itu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat urutannya, mencari bagian mana dari objek yang akan kamu teliti. Misalnya daunnya, batangnya, akarnya, atau semuanya. Ya, atau semua bagian tumbuhan itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima, menentukan medianya, ya, sehingga kita dapat menghubungkan apa yang akan diteliti dengan bagian yang diteliti. Seperti misalnya medianya kamu mengambil cahaya matahari atau air atau pembangunan nasional atau sebagainya, ya. Oke, yang terakhir, membuat kalimat yang tepat dalam menggabungkan antara tadi kan tema, objek, kemudian sesuatu yang diteliti, bagian yang diteliti, dan medianya. Ya, nah misalnya kayak gini, temanya misalnya pertanian, tadi kamu udah menentukan misalnya ini, kemudian objeknya kacang hijau. Kemudian apa yang diteliti dari kacang hijau itu, misalnya pengaruhnya. Kemudian bagian yang ditelitinya apa? Misalnya seluruh bagian tanaman. Nah, media yang dipakai apa? Misalnya cahaya matahari. Nah, kemudian kamu gabungkan antara tema, objek, apa yang diteliti, bagian diteliti, media itu digabungin. Nah, maka penggabungannya menjadi ini, jadi hasilnya jadi judul, yakni pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, ini hasil dari judulnya. Di penggabungan antara tema, objek, apa yang diteliti, bagian diteliti, media. Nah, ini jadi hasilnya jadi judul. Nah, yang perlu kamu ketahui ya, dalam penulisan judul karya ilmiah, jangan lupa harus menggunakan huruf kapital di setiap awal kata, kecuali kata penghubung dan kata depan, kayak misalnya dan atau di dalam. Nah, itu jangan menggunakan huruf kapital. Menulis judul yang lain. Yang pertama, sebaiknya tidak menggunakan judul yang pernah digunakan oleh orang lain. Yang kedua, bersifat provokatif, artinya judul tidak boleh terlalu sederhana sehingga calon pembaca sudah dapat menduga isi karanganmu. Kalau calon pembaca sudah bisa menebak isi karanganmu, tentu karanganmu sudah tidak akan menarik lagi, ya. Kemudian yang ketiga, judul tidak boleh bertele-tele. Jadi harus langsung ke inti yang ingin dibicarakan, sehingga maksud yang ingin disampaikan dapat tercermin lewat judul. Yang keempat, harus berbentuk frase. Frase itu adalah kumpulan kata-kata yang tidak memiliki subjek ataupun predikat. Contohnya kayak judul sebelumnya, misalnya pengaruh cahaya matahari terhadap tumbuhan kacang hijau. Itu kan berbentuk frase atau kumpulan kata-kata. Yang kelima, awal kata harus harus huruf kapital, kecuali preposisi dan konjungsi, atau kata depan dan kata penghubung. Ini udah dijelaskan tadi di contoh cara menulis judul. Yang keenam, judul tanpa tanda baca, ya, di akhir judul karangan, atau jangan ada titik ataupun koma dan lain sebagainya. Kemudian harus menarik perhatian, kemudian logis, masuk akal. Yang kesembilan, sesuai dengan isi. Yang terakhir, tanpa ada singkatan ataupun akronim. Selanjutnya yang bagian H, yaitu sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, ini merupakan bagian yang paling penting yang harus kalian pahami, karena nanti kamu akan membuat karya ilmiah yang berjenis makalah. Makanya tolong ini dipahami dan strukturnya harus sama seperti ini. Nah, bagaimana sih cara menulis karya ilmiah? Yang pertama, bagian pembuka dulu ya. Kamu bikin bagian pembuka, di mana bagian pembuka ini terdiri dari cover, ya. Cover ini bagian awal ya, yang mana terdiri dari keterangan karya ilmiah, misalnya makalah, kasih keterangan makalah di atasnya. Kemudian di bawah keterangan makalah ada judul, kemudian berikan logo Mandua Kota Tasik, kemudian nama penyusun, nama lembaga pendidikan, ya, berarti Mandua Kota Tasikmalaya, kemudian nama kota dan tahun pembuatan.
Nah, kalau kalian udah bikin cover, selanjutnya bagian halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan ini yakni mencantumkan nama guru pembimbing, tanggal, bulan, tahun, tahun persetujuan dan tanda tangan guru pembimbing. Ya, kata-katanya tinggal contoh kata-katanya bisa lihat di internet. Selanjutnya kata pengantar, abstrak ini opsional, boleh pakai boleh juga tidak. Kemudian daftar isi, ya. Nah, itu bagian pembuka. Selanjutnya yang B bagian inti. Nah, bagian inti ini jadi dari bab 1 ya. Bab 1 ini terdiri dari pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah. Ini yang ada di proposal dicantumkan semuanya ya. Tujuan, manfaat, batasan masalah, rumusan masalah, asumsi, hipotesis, kemudian sumber data ini kamu dapatnya dari mana? Interview atau dari buku atau internet atau dari semuanya gitu ya. Nah, itu dicantumkan di bagian pendahuluan. Jadi apa yang ada di proposal itu dicantumkan lagi ya. Nah, kalau udah bab 1 bikin ke bab 2. Bab 2 ini terdiri dari pembahasan dan landasan teori ya. Jadi kalau di proposal ini sama juga dengan kajian pustaka ya. Jadi misalnya kayak pengertian, misalnya di sini contohnya perikanan, pengertian perikanan itu apa, terus faktor-faktornya apa saja gitu. Nah, itu jadi kayak teori-teori yang didapat dari internet, dari buku, atau bisa juga hasil pemikiran sendiri ya. Jadi apa yang ada di proposal kan itu kajian pustakanya hanya sedikit teorinya. Nah, diperluas di bab 2 nih, diperpanjang lagi secara detail. Di bab 2 ini diterangkan di sini sambil diberikan kutipan-kutipan sumbernya dari mana, misalnya dari buku, dari majalah, dari internet atau dari koran gitu ya. Nah, di sini di bab 2 ini harus lebih variatif lagi. Kalau bisa mah jangan dari internet saja, tapi dari sumbernya dari buku atau dari yang lainnya gitu ya, supaya lebih bervariatif. Dan jangan lupa sekali lagi tolong cantumkan kutipan-kutipan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, kayak misalnya sebagai plagiat karya orang lain gitu ya. Jadi hargai karya orang lain itu dengan cara dikutip di bagian ini. Jadi sekali lagi apa yang ada di proposal kan pembahasannya sedikit. Nah, diperluas lagi secara detail di bagian bab 2. Selanjutnya bab 3 ya. Bab 3 ini terdiri dari metode penelitian dan subjek penelitian. Nah, metode penelitian yang dipakai yang pertama metode penelitian apa? Ada kualitatif kan ada kuantitatif. Nah, ini udah dijelaskan di video sebelumnya tentang proposal ya. Jadi apa yang ada di proposal cantumkan nih metode yang kamu pakai apa kualitatif apa kuantitatif. Kemudian 3.2 ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari populasi dan sampel. Jadi kamu menelitinya populasinya di mana? Misalnya di Mandua Kota Tasikmalaya. Nah, sampelnya di mana? Sampel itu yang yang dijadikan objeknya kayak misalnya di kelas 10 NIA 3 misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya 3.3 ini dari instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu alat yang digunakan dalam penelitian tersebut. Misalnya di sini siswa direkam menggunakan rekaman dalam penelitian. Penulis juga menggunakan kuesioner. Data dikalkulasikan dengan presentasi skor terbaik dari kuesioner yaitu 100%. Misalnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya penggambaran pengumpulan data. Nah, penggambaran pengumpulan data ini jadi menggambarkan atau menuliskan atau menceritakan apa yang kamu teliti dari awal tapi belum ke akhir. Diceritakan dari mulainya kamu penelitian, misalnya kayak gini nih. Penulis mengikuti beberapa prosedur dalam pengumpulan data penelitiannya. Dia mulai mengumpulkan data dengan menentukan populasi dan sampel. Nah, populasi penelitian di Mandua Kota Tasikmalaya
yang terdiri dari 234 siswa, sementara sampelnya terdiri dari 40 siswa dari kelas 10 MIA 1 dan 10 MIA 3. Ini diperoleh dengan menggunakan teknik acak. Nah, setelah menentukan populasi sampel, penulis kemudian mengelola kuesioner yang dikumpulkan supaya mengetahui siswa menerima strategi penulis dalam strategi penulis. Nah, dalam hal ini penulis menggunakan film sebagai media pembelajaran. Kemudian penulis mengajarkan pronunciation kepada siswa menggunakan film bahasa Inggris, bla 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 dan sebagainya. Nah, itu digambarkan penelitiannya itu seperti apa dari awal ya. Kemudian 3.5 ada teknik analisis data. Nah, sudah data terkumpul, kemudian dianalisis datanya apakah menggunakan rumus, misalnya rumusnya kayak gini ya. Misalnya hasil dari tes penulis menganalisis data penelitian dengan menggunakan rumus, misalnya seperti ini, atau rumus yang kalian gunakan ya, itu terserah. Atau hanya menggunakan kuesionernya aja, atau angket ya kuesioner ini. Misalnya hasil kuesioner, penulis menganalisis kuesioner dari penelitiannya dengan menggunakan presentasi dan perbandingan. Perbandingan jumlah X kali total, jumlah X per total. Kalau presentasi 1 kali perbandingan. Ini seperti apa yang udah saya jelaskan di video sebelumnya tentang proposal. Ya, kemudian apa yang ada di proposal juga akan cantumkan juga di sini teknik analisis datanya pakai yang mana, apakah yang menggunakan rumus, apa hanya kuesioner saja atau dua-duanya atau yang lainnya. Itu terserah. Untuk teknik analisis data yang ada di bab 3 itu tidak hanya berbentuk rumus atau kuesioner, bisa juga hasil dari wawancara dianalisis atau observasi ataupun yang lainnya, itu bebas ya, terserah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu data analisis dan penemuan penelitian atau hasil akhir. Nah, ini nyambung ke teknik analisis data. Kalau teknik analisis data yang di bab 3 itu lebih ke rumusnya saja disebutkan. Kalau data analisis itu hasil-hasilnya, hasil dari rumusannya. Misalnya di sini hasil rumusannya yang kelas eksperimen atau kelas yang menggunakan media dengan kontrol grup. Kontrol grup itu adalah siswa yang tidak menggunakan media. Ini hasilnya bisa seperti itu. Atau hasil kuesioner, misalnya yang menjawab sangat setuju, perbandingannya sama presentasinya seperti ini, 0,75, presentasinya 75%. Nah, ini ya contohnya. Misalnya berapa sering kamu mentofel bahasa Inggris dalam seminggu? Selalu, sangat sering, jarang, tidak pernah. Ya. Tapi sih tidak semua penelitian ada data analisis ya. Ini tergantung bentuk penelitiannya. Tidak semua, pokoknya tidak semua karya tulis ilmiah itu tidak semua ada tidak mesti ada data analisis. Ini tergantung, data analisis ini tergantung jenis penelitiannya ya. Kalau misalnya penelitiannya kayak misalnya seperti ini, itu harus misalnya kayak gini ya. Nah, itu harus ada data analisis. Tapi kalau misalnya hanya wawancara saja, itu tidak mesti ada data analisis ya. Intinya dibuang aja yang bab 4.1-nya dibuang aja kalau misalnya tidak membutuhkan data analisis ya. Bukan tidak semua karya tulis ilmiah ada data analisisnya, tergantung penelitiannya. Oke, selanjutnya kita ke 4.2. Tadi kan 4.1 data analisis ya, kita ke 4.2. 4.2 ini adalah penemuan penelitian atau hasil akhir. Nah, di sini hasil akhir di sini menyebutkan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang dilakukan. Atau di sini di 4.2 ini dari hasil tadi penggambaran pengumpulan data di bab 3 kan ada penggambaran pengumpulan data. Nah, ditambah dengan hasil akhirnya gitu ya. Pokoknya di bab ini di 4.2 ini menjawab semua atau pemecahan masalah dari penelitian yang kamu lakukan, solusinya. Nah, solusinya dijawab di sini. Nah, selain itu juga ini di 4.2 ini untuk membuktikan hipotesis
Nah, atau hipotesis kan jawaban sementara. Nah, apakah jawaban sementara itu dapat diterima atau ditolak? Misalnya H0 ditolak sedangkan hipotesis 1 diterima. Jadi untuk membuktikan hasil dari hipotesis, atau juga 4.2 ini menyebutkan atau solusi pemecahan masalah dari penelitian yang kamu lakukan atau hasil akhirnya. Nah, misalnya setelah analisis data, penulis menemukan beberapa penemuan. Nah, sebelumnya penulis menentukan populasi dan sampel penelitian. Populasi diadakan di 2 kota Tasikmalaya, sedangkan sampelnya di 10 MIA 1 dan MIA 3. Nah, penelitian diadakan pada tanggal 25 April 2020, durasinya 4 kali 45 menit di kelas eksperimen atau di kelas 10 MIA 1. Sedangkan di kelas kontrol grup itu 2 kali 45 menit di kelas MIA 3. Hasilnya kemudian dibandingkan untuk mengetahui perbedaan penguasaan pronunciation dengan siswa yang diajarkan dengan menggunakan film dan juga tidak. Kemudian si penulis mengecek pentingnya penelitian tersebut dan membandingkan hasilnya. Nah, ternyata penulis menemukan bahwa bla bla bla. Jadi, misalnya kita tambahin lagi ya. Jadi setelah analisis data, penulis menuju beberapa penemuan, yaitu ada perbedaan penting dalam penguasaan pronunciation antara siswa yang diajarkan dengan film bahasa Inggris ya, dengan yang tidak. Nah, ini berarti ngejawab dari rumusan masalah ya yang ada di bab 1. Nah, itu ya. Kemudian film ini jadi dengan film bahasa Inggris terbukti dengan film bahasa Inggris berarti terbukti sebagai media untuk meningkatkan pronunciation siswa, dan juga kebanyakan siswa menerima bahwa strategi ini sangat baik. Terbukti dari hasil kuesioner yang penulis sebar kepada siswa. Nah, ternyata mereka benar-benar senang dengan strategi pengajaran baru tersebut. Jadi hipotesis O itu ditolak atau hipotesis nolnya ditolak, dan alternatif lain hipotesis 1 diterima. Berarti kan ini jadi bab 4.2 ini menjawab semua permasalahan ya, atau ini solusi dari penelitian yang kamu lakukan. Nah, pokoknya 4.2 ini menjelaskan atau menceritakan atau menggambarkan hasil penelitian dari awal penelitian itu bagaimana sampai ke hasilnya bagaimana gitu. Jadi diceritakan, digambarkan ketika kamu melakukan penelitiannya itu ya, dari awal hingga akhir penelitian. Yang terakhir bab 5 ada kesimpulan dan saran. 5.1 ada kesimpulan, kemudian 5.2 ada saran, yakni kepada siapa saran tersebut ditujukan. Kemudian ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini berisi daftar tabel ataupun foto-foto ketika kamu melakukan penelitian, ataupun daftar angket, kuesioner, ataupun yang lainnya. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan sumber referensi dalam menyusun karya ilmiah. Ini nyambungnya, daftar pustaka ini nyambungnya ke landasan teori atau kerangka teori di bab pembahasan yang pengutipan. Nah, referensinya atau sumbernya ditulis di daftar pustaka. Nah, cara menulis daftar pustaka ini sudah dibahas di bab sebelumnya atau di video sebelumnya. Silakan pelajari kembali. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalaupun tidak mengerti, silakan tanyakan via WhatsApp. Nah, selanjutnya nanti kamu harus membuat karya tulis ilmiah nyambung ke proposal ya. Nah, kemudian buat karya ilmiahnya di kertas HVS bertulis tangan ya, jangan diketik komputer tapi tulis tangan. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya atau teknik pengumpulan datanya yang sederhana saja, misalnya jangan wawancaranya jangan ke jauh ke tempat yang jauh gitu ya, karena kondisi kita sedang begini gitu ya. Makanya untuk
teknik pengumpulan datanya yang ada di sekitar rumah kamu aja. Misalnya wawancara nih, wawancaranya misalnya kepada orang tua atau saudara atau kakak adik gitu ya. Kalaupun misalnya tentang tumbuhan, hewan yang ada di sekitar rumah kamu atau yang dekat di rumah kamu. Jadi jangan yang jauh-jauh lah ya, yang manfaatkan yang ada di rumah kamu. Ya, karena memang kondisi kita sedang tidak memungkinkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.